Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Alhamdulillah mengawali semester 2 ini dalam pembelajaran jarak jauh ya. Kita akan membahas materi tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Materi BAI kelas 9 semester 2 bersama Pak Ruslan Budiarto. Baik, kita awali pertemuan kali ini dengan membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di sesi pertama ini, ya di video pertama ini, kita hanya fokus pada pembahasan tentang optimis. Bagaimana optimis menurut Al-Quran? Simak tayangan berikut ini. Nah, pertama kita akan mentadaburi ayat tentang optimis ya. Dalam Quran surah Az-Zumar ya, ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kita akan bahas penjelasan tentang ayat optimis ini. Dalam ayat ini Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang pastinya melanggar hukum-hukum Allah. Nah, hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis, termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, bertentangan dengan nilai-nilai hadis, maka itu adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan oleh seseorang harus segera dimintakan ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa kecil, dosa besar, ya, baik itu berbohong kepada teman ataupun durhaka kepada orang tua, ya, segera akan mintakan ampun kepada Allah di samping kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti misalnya. Selanjutnya, kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, maka kita termasuk dalam seseorang yang memiliki sikap tercela. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana caranya mendapat rahmat Allah? Nah, rahmat Allah itu akan diberikan kepada mereka hamba-hambanya Allah yang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah. Setelah dia jauh dari Allah, mendurhakai Allah, berbuat dosa, lalu ia segera kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar, minta ampun, bertaubat. Taubatan nasuha itu yang lebih utama. Meminta ampun dan tidak akan mengulanginya kembali. Ya. Selanjutnya, setan akan selalu menggoda kita sebagai orang yang beriman agar tetap terjerumus dalam dosa. Setelah kita terjerumus dalam dosa, setan akan menanamkan sifat putus asa dalam diri manusia. Orang yang berdosa akan merasa hina di hadapan sesama manusia dan di hadapannya Allah. Ketika kita sudah merasa hina di hadapan manusia, di hadapan Allah, karena bisikan setan, kita pun akan terjerumus ke jebakan setan, yaitu larut dalam kesedihan. Nah, setelah larut dalam kesedihan, artinya kita masuk perangkap setan, biasanya setan akan membisikkan tuh ke dalam hati kita bahwa Allah tidak mungkin memberi ampunan karena dosa-dosanya yang sangat besar. Akan membisikkan seperti itu setan. Sudahlah, kau tak perlu minta ampun, dosamu sudah teramat besar, kau tak akan mungkin diampuni. Maka ketika kita sudah terbisik oleh bisikan setan,
pada akhirnya kita akan putus asa dari rahmatnya Allah. Padahal Allah larang kita berputus asa dari rahmatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran Yusuf ayat ke-87. Kita perhatikan bunyi ayatnya. Nah, ini dalil larangan berputus asa. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala tay'asu mir ruhillah, innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun." Ya, apa artinya? Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, ya. Al-qaumul kafirun. Mereka lah yang berputus asa dari rahmat Allah. Sebagai orang beriman, tak boleh berputus asa. Selanjutnya, coba kita perhatikan penjelasan Quran Surah Yusuf, surat ke-12 ayat 87 ini. Ya, ayat di atas menegaskan larangan berputus asa dari rahmat Allah. Karenanya, kita harus memiliki sifat optimis dalam menghadapi hidup ini. Ya, setiap orang, kamu, Pak Guru, siapapun pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Kesulitan itu bukan ditakuti, tetapi kita carikan solusi terbaik. Maka, jika sifat optimis ini sudah tertanam dalam diri kita, kesuksesan hidup pasti kita raih. Ya, kita akan bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ada pepatah mengatakan, orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Catat baik-baik notes kalimat tadi. Baik, terakhir dari pertemuan ini kita akan bahas tentang hikmah dari sikap optimis. Catat. 1. Orang yang optimis akan bersemangat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. 2. Tidak mudah putus asa dan menyerah. 3. Dapat memberikan dampak positif untuk dirinya dan orang lain. 4. Mendapatkan prestasi yang gemilang. 5. Menjadi kreatif dan inovatif. Dan terakhir, dengan optimis, kita akan terhindar dari sikap ragu, setengah-setengah, belajar tidak maksimal, akan terhindar dari hal-hal yang demikian. Kita akan berarti percaya diri, tidak setengah-setengah, dan belajar kita akan maksimal jika kita memiliki sikap optimis. Kiranya itu saja pertemuan sesi pertama kita di minggu ini tentang optimis. Pahami ayat-ayat terkait tentang optimis, surah Az-Zumar dan surah Yusuf. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.